Pemirsa, kita ada di pengrajin tusuk sate, tusuk pokoknya dari bambu lah. Ini ala Hongkong. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Sinten ya? Panas itu. Panas warga Suci, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Ya. Apa tuh, Pak? Iya. Inilah ketika ini bahan bakunya tuh melimpah ruah, ya, melimpah ruah. Ini sedang penjemuran, ini sudah masuk ukuran. Ini karena sudah modern. Bojonegoro tuh yang saya ketahui itu baru dua, antara sini dan Trucuk, tetapi yang Trucuk itu masih manual. Tusuk untuk apa tuh sampel. Untuk Pak Anas, untuk penjenengan ini pengalaman dari tahun berapa, Pak? 5 tahun. 5 tahun, berarti 2021. Untuk Pak Rumin pengalaman dari mana, Pak? Gak ada. Enggak ada. Ya, untuk punya anggit terus mewujudkan realisasi ini ceritanya bagaimana awalnya ya. Awalnya dari teman lihat bikin manual keluar satu-satu, terus saya minat atau bikin yang lebih efektif lah. Ya sebenarnya bisa alat itu untuk saya tanya-tanya itu bisa keluar bukan hanya satu, kemudian kanan kiri bisa dua belah, artinya satu mesin biar buat macam-macam bisa gitu, bisa enggak gitu. Oh, sekali umpan ya, sekali umpan tuh bisa bermacam-macam bentuk juga ya, Pak? Iya, karena awalnya saya lihat itu kan dari belah itu manual, kemudian dibelah kecil-kecil satu-satu, masuknya satu-satu. Terus saya tanya kalau memang bisa, kok saya minat gitu aja. Oh, gitu aja. Iya. Itu teman dari mana, Pak? Hah? Dari mana teman? Ya teman bengkel. Oh, bengkel. Apa dulu pengalaman di bengkelnya aja? Penjenengan sebelum terjun ini dunia? Enggak. Oh, enggak juga ya? Oh, jadi hanya berpikir sebelumnya lihat bambu itu aja. Potensi bambu itu sekian banyak, hanya sebatas untuk gaplok, untuk sesek gitu ya? Kayaknya kok dari situ saya minat, ada orang kreatif mungkin bisa mengolah bambu itu, kemudian saya berpikir untuk bisa mengembangkan inovasi itu ya. Terus non sewu, produksi sehari itu berapa, Pak? Berapa? Ini dalam arti hitungan kilo atau hitungan bijian? Kilo. Oh, kilo ya. Kalau sendirian paling 30 kilo. 30 kilo. Nah, kalau sendirian. Terus untuk berapa? Biasanya kan pakai asisten. Saya tahu kalau sudah serang kan banyak asisten ini, iya, karena puasa itu, Pak ya. Pemirsa perlu diketahui bahwa sekarang itu tanggal 6 ya. Tanggal 6 Maret 2026. Ini Suneta Channel ada di lokasinya Pak Hanan. Pak Hanan tadi ya, Pak Anas. Pak Anas ya. Pak Anas Sudu. Beliau adalah adiknya Bapak Kepala Desa Sudu. Ya, ini karena melihat potensi bambu yang berserakan dan sebagainya, berarti potensi alam itu melimpah, bagaimana bisa bermanfaat, punya nilai tambah yang besar, bisa menerobos pasaran. Dan ini semua karyawan berapa, Pak? Biasanya ada teman satu ya. Nah, kalau yang nyari bambu itu udah ada sendiri ya. Jadi untuk operatornya ini ada satu saja ya. Ya, ini ada satu. Kalau untuk bagian berkelana mencari bambu atau mengambil bambu lah, tidak mencari bambunya juga, dan dekat itu banyak. Kalau Pak Anas sendiri bisa mengerjakan sehari itu 35 kilo, sementara kalau dengan teman berarti 70, Pak ya? Sekitar itu dulu bisa sampai 80
mesin nggak rewel. Gitu. Pak Nurso ini mesinnya beli dari mana sih? Surabaya atau Jakarta atau Kediri ini? Jadi kan ini kan modifikasi semacam ini kan harus bentuk kreatif atau hanya sebatas bengkel sendiri itu bisa modifikasi sehingga bisa. Ini hasil dari bengkel teman itu tadi. Iya. Oh gitu ya. Belakang rumah. Iya iya iya. Jadi semua ibaratnya alat semuanya ini bikinan dari bengkel belakang rumah. Oh gitu. Terus untuk pemasarannya sampai tembus mana? Ini katanya dengar-dengar sudah lintas pulau dan luar negeri juga ini. Untuk sementara ya sekitar lokalan ini paling banyak di Kalimantan. Oh, Kalau untuk keluar belum berani. Belum berani. Kapasitasnya produksi. Atau mungkin bisa ditambahkan ya Pak? Kalau kita mengukur dari sekian itu, masa kali itu aja nanti tersebar hanya sekian itu kan juga agak besar gitu. Gimana? Kalau alatnya sempurna, alatnya nabrak, udah itu bisa keluar. Cuma kalau saat ini ibaratnya mau keluar itu ya takut kapasitas kita untuk produksi Itu biasanya kan targetnya kan harus pakai kontainer itu ya. Sanggup nggak sehari itu 3 kontainer kan gitu ya? Siap. Pak ini langsung prosesnya dari bambu itu gimana saja? Maaf, monggo. Dari bambu diapakan sehingga tadi seperti tadi. ya. Kalau pertama sih dari bambu ini kita Potong ya. angkat ke sini, kemudian kita potong, Sortir ya. potong pakai alat. Setelah kita potong dengan ukuran ya hasilnya seperti ini. Ini sesuai ukuran yang panjang panjang sesuai kebutuhan lah. sesuai kebutuhan. Maaf, yang terpendek berapa? Yang terpendek ukuran 16. 16. Ini ya? Iya. Ini berarti untuk sate kambing ya? Itu untuk cilung, pentol bakar, dan soto. Cilung, pentol bakar dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. dengan pentol. Pentol ya. Oke, termasuk belum enggak sampel ini, sampel enggak masuk ya? Bukan. Terus yang 30 ini untuk Yang 30 itu untuk sampolan. ini sampolan. Ini ukuran 39 ini. 39 hampir 40 ya. Oh gitu. Terus kalau ini yang untuk jagaan sampolan itu Pak ya? Iya, sampolan cuma nanti kan kalau itu nanti dipotong juga. Ini Nurso, selain dalam bentuk kemasan ikat ini ada nggak yang sudah berplastik seperti di Indomaret di sebuah pasar modern itu loh, kan semua kan ada sudah dicap ya, ini kan belum semacam itu ya, masih ikat semua. Iya, iketan. Untuk sampolan iketan, kalau untuk satenya ada sih. Cuma izin Pak, saat ini packingannya udah habis. Mohon maaf Pak, saya tak lihat yang pakai itu bersih yang di rumah bisa dilihat Pak. Yang itu kan ya itu yang untuk apa? Untuk sate itu. ya sampolan. Oh sampolan juga ya. Met ya, assalamualaikum ya. Ini sudah. Ya ini sudah finishing gitu ya. Sudah jual. Jadi prosesnya setelah dijemur, di finishing, terus dikelompokkan, terus siap untuk diantar ke pasar. Jadi untuk market besarnya itu baru di Kalidu. Tidak di Ketepu, di mana itu kan ada. Belum. Cuma ya paling pedagang langsung yang kesini tuh bisa dari sekitaran. Oh gitu ya. Jadi ya ada sih kalau sampai saat ini yang dari Brebes itu kan. Cuma belum saya kirimkan, kemarin baru saya kirim 1 kali itu. Sekarang minta lagi cuma belum
belum Stop. ketemu. Dari Brebes ya, Jawa Tengah. Oh, lah ya ini loh. Bilangnya baru kali itu. Ternyata sudah dari sampai Jawa Tengah. Itulah hebatnya Pak Anas itu selalu ya mohon maaf handap pasor. Jadi tidak bermuluk-muluk untuk anunya, tetapi untuk rencana go publik ya berani ya sebetulnya sudah. Seandainya itu tadi kan nunggu alatnya bila mana sudah tambah unit gitu. Oke. Setidaknya kalau untuk keluar itu kan apa? Untuk tusuk ini, tusuk sate terutama itu membutuhkan penyempurnaan kualitas sama apa namanya? Artinya awet sama itu Pak. Sama kualitasnya. Kualitasnya itu ya tidak sampai tumbuh jamur dan sebagainya itu ya. Oh ya itu ya kalau itu sudah bisa ya kita kemanapun berani. Karena kalau saya lihat dari ya nggak tahu lah untuk yang pendapat yang lain, kalau saya sendiri sih memang betul-betul menjaga kesehatan juga mutu dan juga kesehatan bagi orang lain begitu ya. Soalnya kalau tusuk sate itu kan hampir sama dengan kebutuhan pokok kalau menurut saya. Oh iya Tiap hari dibutuhkan. Jadi untuk prosentasenya Pak, persentase dengan produksi itu dari kelas tusuk sampel dan pentol atau sejenis yang kecil-kecil tadi dengan sate itu persentasenya berapa? Mungkin produksi untuk sampel 60%, mungkin untuk yang kecil-kecil itu yang untuk kelas pentol tadi sekian persen gitu. Bareng-bareng Mbak, soalnya kan kita waktu motong itu pembagiannya sudah kita tentukan. Jadi ini ukuran 25, 30 sampai yang ukuran 27 itu nanti ada pembagiannya ini untuk ukuran yang paling pendek. Oh gitu. Ini para mitra ya yang siap untuk Pak, untuk jemuran ini tergantung cuaca atau ada sekian hari? Oh cuaca ya. Belum punya obat. Pokoknya ini ya berusaha sedikit lah untuk mengolah api karena ya. Jadi volume itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari mulai satu alat Semuanya. Karena satu alat itu ya. Terus ini bambunya bisa di pinggir desa ini atau dari desa lain? dari desa lain. Desa lain. Jenisnya apa Pak bambunya? Bambu betung. Bambu betung itu seperti Banyuwangi itu ya. Daerah kawasan Banyuwangi yang tebel ini ya. Mit. Oh ini yang ada apa istilahnya dagingnya tebel ya berarti Pak ya? Iya. Oh iya. Daging tebal, ukuran rosnya panjang. Itu yang kita butuhkan. Kalau yang seperti ini yang serak bikin semacam pelengkung dan sebagainya itu nggak bisa ya. Pencor itu kan biasanya kan dagingnya tipis. Oh, pring apus itu. Pring apus itu nggak bisa ya. Harus pring petung ya. Pring ori. Pring ori juga bisa ya. Tetapi jenengan memilih dengan pring petung ini ya. Pengambilannya lebih gampang. Pring ori itu kan susah. Kadang kalau kita satu batang itu nggak ketemu satu batang karena pengambilannya selalu biasanya Ke atas. Nggak pakai sensor dengan itu. Pakai sensor. Kalau pakai sensor biasanya kan bisa ditertibkan dari bawah. Cuma kan kalau pakai sensor pring bambu ori itu kan terlalu banyak buang waktu, buang yang enggak kepakai. Oh gitu. Tapi Ya, kalau mungkin non sewu apa tuh yang bawah itu namanya berungkinya tuh bisa dimanfaatkan lagi untuk kerajinan. yang mana Berungki dari sebenarnya bisa, cuma kan kita enggak punya, semuanya kan butuh skill ya. Skill dan skill. alat juga. Oh ya, soalnya kan kalau di Klaten tuh kan kita bisa lihat itu kan berungki itu ternyata juga berlipat ganda dari harganya. Iya. Beli katanya tuh saya tanya tuh harganya berapa kan paling 3.000, jadinya berapa? Ya ada 70 sampai ya Allah. Jadi ya itu memang kalau pengambilan yang punya sekitar 3.000-an itu per biji yang kecil. Ya. Kadang ada yang besar juga dihargai lumayan. Ya sak itu cuma katakannya sekitar
28.000 sampai 30 kan. Ya jadi ini ratusan ribu lah gitu loh. Itu kan karena kreatifnya sudah anu ya. Ya. Pak untuk yang terakhir ini. Harapan penjenengan atau permintaan penjenengan pada pelanggan bagaimana terkait dengan produksi harapannya ya bisa lebih maju lagi, bisa berkembang. Artinya dengan berjalannya waktu, dengan telatennya kita nggak hanya stuck di sini aja, artinya bisa mencukupi pasar lah, mungkin bisa keluar lah, bukan hanya lokalan ya. Berarti ada optimis ya, tetap maju ya, maju gitu ya. Terima kasih Pak Anas atas waktunya, sukses selalu Bapak. Ya oke. Assalamualaikum.